Perkenalkan, nama saya Himan Firdaus. Saya dari SMA Paradigma. Mau nanya, Pak, jika pelajar seperti kami kan belum punya KTP dan SIM, karena belum buat dan belum cukup usia untuk membuatnya, tapi kami sering ke sekolah mengendarai motor. Jika ada razia, apakah kami akan dihukum, Pak? Tetap ya, karena peraturan pengendara itu sudah dewasa atau 17-18 tahun. Dia harus punya identitas, bisa buat SIM. Dan anak sekolah itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Karena apa? Ya tadi, karena belum cukup umur dan belum mempunyai SIM. Jadi kalau di jalanan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu salah aja, karena belum diperbolehkan, belum mempunyai SIM, tapi sudah mengendarai sepeda motor. Jadi kalau ke sekolah itu peraturannya seharusnya kalau masih pelajar itu bisa diantar orang tua atau naik dan umum, tidak diperbolehkan menggunakan motor atau mobil, ini kendaraan. Lanjut, Pak ya. Bagaimana cara membuat SKCK untuk kerja? Membuat SKCK untuk kerja, pertama persyaratannya pengantar dari desa, terus fotokopi KTP, tampilkan kartu keluarga boleh, sama ijazah terakhir kalau ada juga boleh ditampilkan. Dan nanti datang langsung ke Polsek Mau, ke bagian SKCK. Nah, di situ jelaskan bahwa keperluan SKCK itu untuk apa. Contoh untuk melamar pekerjaan atau untuk persyaratan lain, atau untuk kalau untuk melamar PNS atau Polri, TNI, itu membuat SK-nya di Polres, bukan di Polsek. Yang ketiga, Pak ya. Kalau kita melihat kecelakaan di jalan raya yang ada korbannya tapi belum ada petugas polisi yang di lokasi, bagaimana cara kita melapor ke pihak polisi supaya ada yang datang ke lokasi? Nah, apabila kita masyarakat umum ya, khususnya masyarakat umum, apabila mengetahui kecelakaan di jalan, kalau mempunyai nomor telepon polsek setempat, bisa telepon atau mengetahui nomor Kabin Kamtibmas atau anggota polsek, melaporkan, izin Pak, saya ini melaporkan kejadian kecelakaan di jalan anu, jalan ini. Nah, nanti petugas akan muncul itu kalau mempunyai nomor teleponnya. Kalau tidak mempunyai, kalau misalkan memang dekat, bisa langsung ke polsek atau kantor polisi terdekat, ya kan? Tapi kalau misalkan emang di situ korban tersebut benar-benar membutuhkan pertolongan yang saat itu juga, kalau masyarakat itu yang mengetahui bisa atau mampu untuk mengantar ke rumah sakit, silakan, tidak apa-apa. Jadi jangan khawatir. Jadi ada persepsi atau anggapan, jangan ditolong, jangan dipegang, nanti kita kenapa-napa, takut terjerat hukum atau apa. Itu tidak, ya kan? Justru kalau masyarakat membantu itu kita berterima kasih, karena kan kecelakaan itu kan ada yang luka ringan, ada yang luka berat, ya kan? Mungkin ada yang harus segera membutuhkan pertolongan, mungkin kita stopin kendaraan umum atau apa yang untuk mengantarkan ke rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Minan dari SMA Paradigma. Saya mau menanyakan, Pak, kalau ada kejadian kita sebagai saksi mata atau mengetahui ada tetangga yang kumpul kebo tinggal bersama, mengetahui ada tapi belum menikah, apakah bisa dilaporkan ke polisi, Pak? Bisa, apapun kejadian di masyarakat silakan melapor ke polisi. Kalau misalkan saat itu mengetahui kejadian seperti itu, bisa sementara RT setempat atau RW setempat atau kepala desa untuk diamankan. Selanjutnya, kalau tidak bisa diselesaikan atau dipindah di wilayah tersebut atau di desa tersebut, bisa diantarkan ke Polsek Mau. Karena kasus kumpul kebo ini kan kategorinya kan luas. Apakah memang itu seorang pacaran atau
mungkin udah sama-sama berkeluarga. Iya. Nah, kalau sama-sama berkeluarga, ini kalau pasangan yang melaporkan itu bisa kena pasal perzinahan. Tapi kalau masih belum punya pasangan, kalau sudah di atas umur, itu perkaranya tidak bisa dilaporkan, kecuali masih di bawah umur. Tapi kalau dengan ada unsur paksaannya atau kekerasan seksualnya, itu bisa dilaporkan. Pak, kalau aturan tidak legal itu bisa dilaporkan ke polisi, tidak Pak? Misal aturan pedagang di jalan, iuran buat acara keagamaan tapi tidak ada suratnya, iuran tempat wisata seperti mangrove yang tidak ada bukti iurannya Pak. Nah, di sini itu kan bisa disebut pungutan ya. Pungutan itu ada resmi, ada pungutan liar. Pungutan resmi itu contoh misalkan kalau di pasar ya kan, kalau memang itu dikelola oleh pengelola pasar dan itu keuangannya itu digunakan untuk contoh mungkin buat pembersih nih, buat upah seseorang tukang bersih-bersih ya kan. Nah, itu boleh. Tapi kalau pungutan liarnya tidak jelas, hanya untuk seorang pribadi tertentu atau kelompok tertentu, itu tidak masuk pungli atau pungutan liar, itu bisa ya kan, bisa laporkan. Nah, begitu pun tempat wisata itu kan ada yang dikelola pemerintah, ada yang dikelola desa seperti mangrove. Nah, mangrove kalau misalkan dia resmi dikelola pemerintah daerah ataupun kecamatan atau desa, itu resmi ya kan, mungkin ada karsisnya ya kan, tiket sekian. Nah, itu kalau mungkin ada stempelnya. Kalau nggak resmi seperti itu legal karena dikelola ya kan. Keuangan tersebut kan nanti bisa mungkin buat keamanan di situ atau kebersihan di situ. Nah, kalau yang pungli itu ya contoh yang asal aja. Contoh ada yang masuk bayar nih 10.000, tapi hanya omongan aja ya kan, atau mungkin itu suratnya fotokopi ya kan, bisa aja. Nah, kalau dugaan pungli itu ada, terus itu digunakan untuk kepentingan pribadi dia atau kelompok, contoh cuma mungkin buat jajan dia atau buat beli apa, untuk kepentingan pribadi aja, tidak dikelola dengan pemerintah daerah, itu bisa dilaporkan pungutan liar. Kalau ada seseorang yang mengatai kita, apakah kita bisa lapor ke polisi Pak? Mengatai itu dalam kategori apa dulu? Penghinaan atau menuduh? Misalkan menuduh saya gitu. Nah, sekarang begini, apabila seseorang itu menuduh seseorang, misalkan contoh, siapa namanya? Minan, ya kan? Dia berkoar-koar atau ngomong ke orang rame di halayak umum nih, si Minan no, kemarin maling ayam no, kemarin maling bebek, ya kan? Tapi padahal tidak, ya kan? Nah, itu bisa kategori pencemaran nama baik. Karena apa? Yang tidak kita lakukan, tapi dibicarakan oleh orang tersebut. Itu bisa, apalagi tuh ininya di medsos, ya kan, di tempat umum, ya kan? Yang ngomong, si Minan mah tukang ini, tukang itu, padahal tidak, ya kan? Berarti timbulnya fitnah kayak. Kalau bahasa kita fitnah, tapi di bahasa umum, di bahasa hukumnya pencemaran nama baik. Itu di bahasa hukumnya, ya kan. Nah, itu bisa diproses tergantung nanti kategori ucapannya ini bisa menimbulkan apa, ya kan. Apa dia merasa bisa jadi malu atau apa dan lain-lain. Kan nantinya eksekusi sosial yang menanyakan narapidana yang ada di Polsek, apakah akan ditahan selamanya di Polsek Pak? Tidak, kita ada sesuai proses hukumnya ya. Apabila kita sudah menerima laporan, tersangkanya, pelakunya udah kita temukan atau kita tangkap, kita proses. Nah, dalam proses penyidikan ini kita tahan di Polsek Mau. Nah, kewenangan kita di sini antara 40 hari, kurang lebih 40 hari. Dan nanti kalau berkas perkaranya itu sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, baru kita limpahkan ke kejaksaan. Sudah dari kejaksaan, nanti baru dilimpahkan ke pengadilan di sidang. Di sidang kalau udah vonis, baru nanti di LP atau lapas. Nah, itu baru selamanya di lapas sampai dia keluar. Kalau di Polsek ada batasnya, kurang lebih 40 hari. Selanjutnya Pak,
prosedur membuat laporan kehilangan barang bagaimana Pak? Kehilangan barang itu ada dua kategori, kehilangan barang hilang atau hilang dicuri. Yang dicuri misalnya Nah, saya lagi curi, misalkan Pak, saya lapor, apa? Rumah saya dibobol, apa aja yang hilang? Emas, TV, misalkan motor. Nah, apabila barang tersebut yang ada suratnya itu bisa dibawa untuk bukti, misalkan motor, ini Pak saya tanya, ini Pak BKB-nya, terus misalkan emas, ini Pak suratnya waktu saya beli, ya kan? Kalau TV kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, ya kan? Intinya barang tersebut yang hilang apabila emang ada surat pembeliannya atau surat bukti kendaraan tersebut itu dibawa untuk bukti kehilangan tersebut. Selanjutnya Pak, terakhir durasi kerja Pak Polisi apakah 24 jam Pak? Durasi kerja Pak Polisi itu ya kita namanya pelayanan masyarakat ya. Iya. Memang kalau di polsek kita 24 jam, tapi kita siap ada yang sampai 48 jam. Seperti Pak ini bagian reskrim atau reserse kriminal ya kan. Kalau memang udah waktunya pulang 24 jam, ternyata masih ada kerjaan belum selesai atau mungkin ada perkara baru, bisa lanjut. Jadi kita kecuali yang polisi bagian staf kayak saya ya kan, yang bagian administrasi itu 12 jam ya kan, tapi kalau untuk yang lapangan kalau di polsek kita 24 jam, tapi kalau udah banyak pulang ternyata masih ada kegiatan atau kerjaan itu bisa lanjut setelah kerjaan selesai baru pulang. Udah sih. Oke Pak, udah cukup segitu aja ya. Semangat ya Pak ya. Oke,